Thank you Edu. Sekarang saya persilakan Yohan dan Sister Juliska untuk waktu dan tempat saya persilakan. Shalom semuanya. Selamat Shalom. pagi. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih semuanya sudah ada di sini dan terima kasih juga untuk para imam musik atas pujiannya yang sungguh sangat memberkati, yang bisa menjadi awal yang sangat indah untuk pertemuan kita hari ini. Cie. Oke, thank you Ko Dedi, Cisusan, Kevin, dan semua warga BIC Korea for having me again today. Kita hari ini mungkin agak sedikit berbeda konsepnya because I'm not gonna be the one and only will be talking. So I open for everybody to share. Kalau ada yang mau share, kalau you feel so comfortable to share, then that's okay. You can even interrupt me. You know, I give you that opportunity to interrupt me. Mungkin no, Kaicha, what you say is not make any sense, for example. But anyway, kita membuat diskusi hari ini lebih santai dan lebih menyenangkan mudah-mudahan because I really enjoy while I prepare this. So I hope you can also enjoy the time we have been together now. Tapi sebelum kita mulai, kalau tidak keberatan, boleh nggak sih aku meminta untuk supaya semuanya turn on the video so that I can see your face? Aku anaknya butuh kepastian banget gitu, jadi aku butuh melihat siapa di balik layar. Wonderful. Oh, I miss you guys. Thank you, thank you, thank you. Udah semua belum sih? Oh iya. Oke, thank you, thank you. It's good to see you all again. Really. Bahkan yang udah sama-sama di Indonesia aja kita nggak bisa ketemu ya, karena kondisi yang ada. Jadi ya bersyukur sama Tuhan kita masih bisa ketemu at least di Zoom every Wednesday. That's a blessing. Kalau you feel not comfortable enough to show your face, you can turn off your video lagi, nggak apa-apa. Tapi I will appreciate it kalau you can put your face, your beautiful face in your screen. So today kita hari ini akan berbincang-bincang. Oke, it's okay honey. Kita hari ini akan berbincang-bincang tentang emotional intelligence. And I really love this topic karena I love talking about feeling. Not because I'm baper, but just because feeling is amazing. Maybe not everyone agree with that, tapi at least that's for me. Feeling has a lot in stores. Jadi kadang kita bisa mempelajari banyak hal dari feeling. And that's why kita hari ini akan berbicara soal emotional intelligence. I will just share for a short time, I hope. I hope it's not taking longer than 15 minutes, mudah-mudahan. Karena I will give the room again for you all. Kalau ada yang mau bertanya, atau mau sharing, atau anything. Jadi I hope I can just take your time for 15 minutes and the rest kita akan pakai untuk berdiskusi, untuk bertanya dan segala macam. And yang kita bicarakan ini adalah emosi seorang manusia, emosi manusia yang mana it must be different from one to another. Jadi if you feel like you different, you experience different thing than what I share, that's totally normal, that's totally okay. Karena kita semua berbeda-beda, backgroundnya beda, resilience-nya beda, jadi semua teori nggak akan bisa one for all. Jadi don't think that you are weird just because what I share is not applied to you. Okay? So we will learn together. Okay? It's not just me sharing, but I will also learn from you all. All right. I will share the screen.
Emotional intelligence. Nah, untuk memulainya, aku mau mempresentasikan 2 buah kasus yang pernah datang ke ruang counseling. Ya. Nah, yang pertama ini adalah seorang wanita yang berusia di usia berapa ya dia tuh? Kayaknya 28 29 lah, late 20s. Jadi dia datang dengan sebuah komplain bahwa dia akhir-akhir ini selama lebih dari 2 minggu atau bahkan sebulan dia tuh nangis terus setiap hari. Jadi segala hal yang terjadi di sekitarnya itu sangat mudah membuat dia nangis dan membuat dia kayak kesel gitu loh, irritating. Jadi every single thing around her will make her upset, will make her sad and irritated. Dan dia bilang sama aku bilang gini, I wish I was numb. I wish I don't have to feel anything because feeling is just too much. Saya pengen banget saya tuh mati rasa aja gitu loh. Saya ngerasa feeling ini tuh lebay dan saya capek bawa ini terus tiap hari gitu kan. Karena selalu berat. Menurut saya feeling itu berat gitu. Dia bilang, gua harap gua tuh mati rasa sekalian deh gitu. Dia ngomong gitu. Itu lady yang pertama. Ini gadis, bukan gadis. Maksudnya wanita lah, wanita yang pertama. Nah, kasus yang kedua, datanglah juga seorang perempuan, dia berumur sekitar 30 tahunan. Dia itu datang bercerita di pertemuan kesekiannya, dia bilang bahwa her dad abused her physically and emotionally. Tapi the interesting thing-nya adalah dia bilang bahwa she didn't hate her dad. Dia bahkan tidak punya rasa apa-apa ketika dia menceritakan tentang papahnya. Her facial expression itu datar. Dia cuma bilang, oh ya, my dad pull my hair, terus my dad kick me, apa segala macam. Dia menceritakan dengan detail, tapi tidak ada emosi di dalamnya. Jadi dia mukanya datar. Dia bilang, I cannot feel anything. Dia juga bercerita bahwa ketika ibunya meninggal, dia hanya mempunyai informasi bahwa, oh, it should be sad. This is a sad news. Tapi she didn't feel anything. She didn't cry. She didn't have any emotion. She thought, oh, the mother who used to raise me died, passed away, and that's it. So my question is, di antara 2 kasus ini, di antara 2 perempuan ini, siapakah yang mempunyai emotional intelligence? Anyone would like to share? Nggak apa-apa, boleh benar, boleh salah, mah nggak masalah. Because I was wrong also at the first time. Ada yang have something in your mind to share? Di antara kedua wanita ini, kira-kira siapa sih yang punya emotional intelligence yang baik? Kayaknya yang nomor 1 ya, Cak. Nomor 1. Alasannya apa tuh, Ed? Soalnya dia sensitif. Oke, so Edward beropini bahwa yang perempuan pertama itu mempunyai emotional intelligence yang baik karena dia sensitive enough. Oke, I will keep that. That's a wonderful answer. Anyone else wants to share? Ada nggak yang berpikir bahwa the second lady itu punya emotional intelligence yang baik? Ada nggak? Bentar, ada yang chat. None of them. Yes. Okay. In order to answer, we will learn about the whole thing today. Jadi Talia bilang katanya none of them. Kalau Edu bilang itu yang pertama. Dulu awal-awal waktu I reflected on this matter, aku juga mikirnya ini adalah yang pertama. Karena dia at least she has feeling gitu. She feels something. That means she has emotion. Tapi apakah mempunyai emotion juga artinya dia punya emotional intelligence? We will find out the answer. Next, emotion basically is a message. That's it. Ya, sebenarnya sesederhana bahwa emosi adalah sebuah pesan. Pesan apa? Pesan yang hendak disampaikan tubuhmu
kepada dirimu ketika ada ancaman, ketika ada ketidaknyamanan, ketika ada sesuatu yang mengganggu, ketika ada sesuatu yang menggembirakan. Jadi basically emotion is just a message. Nah, what happened when the message is too much? Terus what happened juga when you did not receive any message at all? Apakah kedua kondisi ini bagus? Kita bisa, tadi aku nemuin gitu analoginya adalah seperti ini. Kalau emotion adalah message, kita bayangkan, kita nih punya handphone ya kan? Kita punya handphone dan seringkali kita tuh dikirim-kirimin nama message ya kan sama pemerintah. Wow, ada debu ini, debu minji apa sih? Menji. Misemonji. Iya itu, Misemonji itu kan kadang kalau lagi parah banget kan itu bisa hampir setiap jam kan dikasih tahu hati-hati, masker gitu kan. Sama nih kalau di Indonesia versinya bukan menji-menjian, dia mama minta pulsa, segala macam. Ya, segala message yang bisa dibilang penting atau bahkan spam. Yang penipuan lah, pinjaman online lah, terus selamat Anda memenangkan hadiah lah gitu. So, we receive a lot of message. And that's really okay. Sama dengan tubuh kita, we have so much message. Nah, ketika kita tidak menerima message apapun, pasti kita wondering dong, ini kuota gue masih ada nggak ya? Ini handphone gue rusak nggak ya? Atau provider gue nggak nyampe di rumah gue gitu kan. Nah, jadi ketika tidak ada message sama sekali, artinya something is wrong. That means when you don't have emotion, then something is not right. Oke? Sampai sini clear? Nah, what happened when the message is too much? Kita terima semuanya, semua hal yang terjadi dalam hidup ini akan sangat mustahil kalau tidak bisa menimbulkan kita merasakan sesuatu. Kita tidak bisa men-stop kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali kita, ya kan? Nah, sama pesan pemerintah itu ya banyak datang, pesan-pesan nyasar, pinjaman online lah, segala mama pinta pulsa segala macam, itu kita nggak bisa kendalikan. Tapi semua message itu bisa kita abaikan. Kita cukup membaca, pemerintah ngasih tahu ini nih, COVID-19 ngasih pesan nih bahwa vaksin segera datang dan segala macam. Tapi bayangkan kalau semua message itu kita respon. Bayangkan semua SMS nyasar itu, please dong jangan gangguin gue lagi, please dong. Terus kita SMS pemerintah please deh, kayaknya pemberitahuannya terlalu kebanyakan nih, nggak usah dikasih tahu kebanyakan lah gitu. Bayangkan kalau setiap message kita respon. It will be so tiring. It will waste our time, it will waste our energy. Jadi maksudnya di sini adalah emotion is just a message, but not every emotion we need to respond. So that is emotional intelligence all about. Emotional intelligence is the capacity to be in touch with and express feelings, to struggle with difficult and conflicting emotion, and to reflect on them. Kemampuan untuk bisa mengenal dan bisa mengekspresikan emosi, serta kemampuan untuk mengelola dan merefleksikan emosi yang sulit. Sama kayak tadi pesan-pesan yang datang itu, ketika kita punya emotional intelligence, kita bisa kenal, saya sedang marah nih. Nah, kita ekspresikannya gimana? Emosi yang ini saya perlu respon. Pesan yang ini saya harus respon. Kan nggak semua SMS yang kita masuk di handphone harus kita bales kan? Nggak semuanya harus bisa mengganggu waktu kita, harus mengganggu pikiran kita, dan segala macam. Kalau ada pesan-pesan yang nggak jelas, nggak penting, ya cukup baca aja, habis itu lupa. Nah, sama dengan emosi. Kita tidak bisa menahan emosi apa yang kita rasakan, because that's a normal reaction. That's from our body, dan itu kita nggak bisa handle. Maksudnya bukan nggak bisa tahan. That's just a natural thing as a human. Nah, tapi kita punya kemampuan mana yang harus direspon, mana yang harus diikuti, mana yang harus hanya diamati, hanya diterima, hanya dibiarkan, nanti lama-lama juga hilang. And that's emotional intelligence.
Nah, sebenarnya ada banyak penelitian tentang emotional intelligence, tapi yang saya mau ambil ini adalah hasil penelitian dari Neil Humphrey. Nah, ini saya paling suka hasil penelitiannya dia yang menyebutkan bahwa dalam emotional intelligence itu ada 4 komponen. Yang pertama itu emotional awareness, yang kedua emotional application, yang ketiga emotional empathy, dan yang keempat emotionality. Apa itu emotional awareness? Emotional awareness is someone's ability to identify their emotion correctly. Jadi kemampuan seseorang untuk bisa mengidentifikasi perasaan apakah yang saya rasakan sekarang. Jadi mereka tidak mencoba mengingkari, tidak mencoba menjauhi, menghilangkan, melarikan diri dari perasaan yang mereka rasakan, tapi mereka bisa mengidentifikasi. Nah, ini aku pernah bahas ini di Kulbulguang. Nah, ini mungkin bisa kita pakai untuk practice. Emotional awareness is a practice. Ya, nggak ada orang yang ucuk-ucuk bisa langsung aware about their emotion. Apalagi in the society, kayak di kehidupan budaya kita yang sangat susah untuk bisa menerima dinamika emosi. Nah, itu penting banget buat kita supaya bisa praktis. Emotional awareness. Ini adalah step-step yang kita bisa lakukan ketika kita menyadari bahwa kita sedang encountering some emotion, especially difficult emotion ya. Emosi-emosi yang berat, emosi-emosi yang sulit. Yang pertama, I will just explain very briefly. Yang pertama, identify and give name to your feeling. Naming your feeling is an important step as the beginning. Lagi nggak enak, we try to ask ourselves, how do you feel now? Apa yang bikin lo nggak nyaman sekarang? Kita mencoba mencari tahu, kita mencoba bertanya sama diri kita sendiri, and give the name. I am not okay because I'm sad. I am so anxious now. Oh, this is anger. I am so angry. So you give the name. You give the name for whatever the emotion that you have, for the feeling that you feel, you give the name. You name it. Oh, this is sadness. Oh, this is anger. Oh, this is anxiety. Dan setelah kita memberi nama, hal yang paling terpenting kedua adalah accept it. Kita menerimanya bahwa emosi ini adalah bagian kita, tapi hanya untuk sementara. Accept it as part of us at the moment. We are not defining by our emotion, but we accept it that some emotion are just part of us at that very moment. It will not last long if it's a normal thing. Then you can just like let it be. Oke, gua hari ini lagi sedih. Oke, kalau sedih ya udah. It's just today that I'm sad. It's not gonna be like I'm forever be sad. Jadi kita lebih terbuka dengan possibility bahwa oh emosi negatif ini memang real untuk saat ini. Nah, step yang ketiga adalah allow ourselves to hear the message behind the emotion. Contoh, misalnya lagi berantem. Misalnya nih ya, misalnya me and my best friend berantem. Nah, terus temen aku ini berteriak ke aku. Dasar lo gila gitu kan. Nah, and then I step back and I identify, oh, I am sad. What makes me so sad? Apa nih pesan yang hendak my body try to tell me behind this emotion? Oh, saya sedih karena ketika orang berteriak kepada saya merasa direndahkan. So that is the message. Saya tidak suka direndahkan. Emotion itu yang kelihatan di permukaan, tapi real issue-nya adalah sesuatu di balik emosi itu. Saya merasa sedih karena ketika orang berteriak ke saya ngerasa bahwa saya tidak berharga. Saya nggak ngerasa dicintai. Nah, message-nya adalah saya merasa tidak dihargai. Gitu ya. Jadi emosi, accept it, lalu lihat apa message-nya di balik itu. Nah, setelah kita udah bisa mengerti apa sih message-nya, but anyway,
you don't have to like force yourself like to really find out. Kadang perasaan ada ya karena perasaan datang aja gitu ya. Nggak usah terlalu ribet juga kayak, oh apa nih sebenarnya isunya, oh apa nih akarnya apa nih. Nggak usah terlalu gitu, tapi at least when you try to give yourself time and room untuk bisa memproses, and then you will reach the state of feeling safe and validated. Dan semua emosi yang diproses secukupnya, dia pasti pergi dengan sendirinya. Jadi ketika emosi itu datang, biarin aja, biarin. Oh ya udah, ini lagi marah nih. Oh lagi sedih nih, lagi khawatir. Ya udah. Nanti kalau kita udah lama-lama feeling validated and feeling safe, dia pasti eventually they will leave the place. Kalau saya kutip dari dokter di Instagram ngomong, katanya emosi itu tidak bisa dipersingkat, tapi bisa diperpanjang. Jadi kalau emosimu sedang ada, tidak usah terlalu berusaha untuk supaya mereka cepat-cepat pergi. Semakin emosimu disuruh cepat pergi, semakin dia tidak akan pergi kemana-mana. Oke? Karena mereka butuh to be processed sufficiently. So that is emotional awareness. Ya. Nah, gimana nih kalau misalkan udah trying so hard untuk mengerti ourselves tapi nggak bisa-bisa, kita bisa kembali ke Alkitab yang tertulis di Kolose 1 ayat 9, and I really love this Bible verse. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. When you cannot understand yourself, as the creator of your life. Tuhan, I can't understand myself. Please help me to understand. What's wrong with me? What's wrong behind this emotion? What's wrong behind this behavior? Kita mungkin nggak ngerti, kita mungkin nggak paham karena kita manusia terbatas. But we can ask the creator. Kita bisa nyari, tahu dari pencipta kita. Lah orang dia yang menciptakan, dia udah ngerti semuanya. Dan cara Tuhan memberitahu kita bisa melalui the Bible that you read, maybe through the worship that you sing, atau you can share with your spiritual mentor, bisa dengan church member, atau bisa kalau memang it's too much or it's too heavy, then you can go to professional. There's a lot of things that you can do to help yourself. Oke, jadi jangan terlalu merasa bahwa kayaknya saya nggak bisa dibantu sama siapapun deh, kayaknya memang udahlah saya gila sendiri lah apa. No, it's not like that. There's always a way. There's always a way to help yourself. You are not alone. All right? And then the second one, emotional application. This is the ability to identify which emotions are appropriate in specific situation. Jadi ketika kita sudah sangat mengenal emosi apa yang kita rasakan dan kita bisa memanage-nya dan bisa mengelolanya, maka kita bisa juga mengidentifikasikan cara untuk mengekspresikan emosi kita secara appropriate. Secara appropriate itu? Secara wajar. Gitu ya, secara yang bisa diterima, morally right gitu loh. Jadi bisa diterima oleh halayak ramai lah istilahnya gitu. Nah, jadi ketika kita sudah bisa mengerti diri kita untuk mengelolanya, untuk bisa memanage your emotion, kita juga bisa mengidentifikasi cara-cara yang aman dan nyaman untuk bisa mengekspresikan emosi kita. Nah, aku ambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu tentang fruit of the spirit. Nah, kalau kita sudah tahu cara mengekspresikan segala emosi kita, pasti akan timbul secara natural buah-buah roh dalam kehidupan kita. We are not controlled by our emotion. Kita terima, kita accept it, but we are not following them. We are not allowing the emotion to lead us. But instead, we are able to express it appropriately, sehingga keluarlah buah-buah roh itu dari hidup kita. Oke? And next one. BTW guys, kalau ada yang kurang jelas atau bingung, ada yang mau bertanya, bisa langsung kirim message, boleh ke Ko Henry tuh, Yohan, atau Kevin, atau my personal message ya.
Kalau mau di chat juga nggak apa-apa. Oke, next, emotional empathy. The ability to enter into the feelings of others. This is a great social skill karena emotional intelligence itu bukan hanya tentang kita tentang bagaimana mengerti sendiri, tapi kita juga punya kemampuan untuk bisa mengerti perasaan orang lain. Ini udah level selanjutnya of understanding yourself. Karena begitu kita bisa enough with our own, kita bisa memproses emosi kita sendiri, kita punya kemampuan untuk bisa mengerti dan memahami perasaan orang lain. Nah, the Bible verse that I take is from Markus 12 ayat 31 dan juga Amsal 18 ayat 2. Ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus Amsal 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Nah, ini Amsal ini berbicara bahwa orang yang bijak adalah orang yang juga menganggap orang lain itu penting sama dengan pentingnya dirinya gitu ya. Jadi tidak egois gitu. Jadi nggak nganggap bahwa oh aku aja yang harus dimengerti gitu. Aku aja yang perlu didengar. Enggak seperti itu. Tapi orang bijak adalah orang yang juga suka memberi pengertian kepada orang lain, suka mendengarkan orang lain, suka mengizinkan orang lain untuk bercerita dan segala macam. And that is the empathy skill. Right? And then the last one, it's emotionality. Ini adalah the ability to use emotion for effective decision making. Ini juga nih, ini udah, it's connected from one to another. Ketika kita sudah benar-benar memahami tentang emotional needs-nya kita, emotional dynamic-nya kita juga udah ngertiin orang lain. Nah, ini akan berjalan juga secara natural bahwa kita menjadi orang yang wise enough bahwa ketika meskipun kita punya emosi, tapi kita tetap bisa membuat sebuah keputusan yang benar. Jadi meskipun kita punya perasaan-perasaan yang harus dikelola, tapi kita at the same time, kita juga tidak memberikan keputusan berdasarkan emosi kita doang gitu loh. Karena ya itu tadi, kita bisa being aware about our mental state, kita bisa being aware, being mindful enough about our condition, kita tetap bisa ngambil ruang untuk bisa memberikan keputusan yang tepat. Dari Yakobus 1 ayat 5, akan tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah, yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa celah, dan itu akan diberikan kepadanya. Nah ini juga nih, berarti kan kita bisa bilang bahwa sebenarnya segala hikmat yaitu datangnya hanya dari Tuhan. Jadi kalau kamu merasa bahwa I'm not still in this stage nih, kayaknya stage ini masih susah, then you can ask God. Kita bisa meminta Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk bisa mengerti, untuk bisa mengambil keputusan dan segala macam. Alright, so we can learn about emotional intelligence. But the centrality of Christianity is still the gospel. Ini ya, nggak bisa ditawar-tawar. Meskipun sebagus apapun atau sehandal apapun kita mengelola emotional intelligence kita sebagai orang Kristen tetap harus berpusat pada gospel, the power of gospel. Jadi emotional intelligence kita tuh tetap compatible gitu loh dengan the value of gospel. Jadi kayak ya kalau sin ya tetap sin, dosa ya dosa. Emosinya kayak apa kek, meskipun secara emosional misalnya ya I'm so angry, saya sangat marah nih. Ya tapi jangan hanya karena marah terus lo jadi bunuh orang, kan enggak kayak gitu. Tetap emosi, tapi dosa adalah dosa. Ya. Nah, kita juga bisa lihat bahwa on the other hand, segimanapun level emotional intelligence kita, itu tidak akan mempengaruhi apapun dari keselamatan kita. Jadi itu tidak membuat kita lebih, tidak membuat kita kurang di mata Allah, kita semua tetap worthy of the salvation. And that's just the amazing thing about grace of God. Jadi meskipun mempelajari emotional intelligence itu adalah sangat penting, tapi di atas segalanya bahwa membangun hubungan dengan
Yesus itu tetap adalah yang terutama. Nah, bagaimana dengan emotional being? Nah, as a man and woman created in the image of God, humans are emotional beings by design. Jadi nggak perlu bertanya-tanya kenapa sih saya punya perasaan segini banyak, kenapa sih saya baper banget, kenapa sih saya kayaknya sensitif banget. That's how God design you. Our emotion is just from God. The feeling, the emotion is simply coming from God because we are created in the image of Him. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi ya, jangan kenapa gue baper, kenapa gue sensitif lagi, karena ya memang that's how He design us. Nah, when God created us as man and woman in the relationship, emotion itu pasti mengambil role yang cukup besar. Jadi dalam dinamika hubungan pasti selalu ada emotion involved di dalamnya. Nah, ini yang paling penting, a sign of maturity and spiritual transparency is being aware of one emotion. Nah, jadi being aware of one emotion itu tetap adalah hal yang terutama. Jadi kita harus aware dulu gitu loh. Jangan deny gitu. Enggak lah, gue kan anak Tuhan, gue nggak boleh sedih. Gue kan anak Tuhan, gue nggak boleh marah. Tapi justru being aware of one emotion and allowing God to rule over them with His goodness and grace. Jadi bukan meniadakan emosimu, tapi bagaimana kita membawa emosi kita ke hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan yang ambil alih semuanya. Oke, amin, puji nama Tuhan. Lama banget. Thank you, Kak Ica. Oh, ditahan. Thank you, Thank you, Kak Ica, for sharing. Thank you. Semuanya boleh bilang thank you. Thank you. Thank you, Kak Ica. Thank you. Thank you, Kak Isa. Thank you, thank you. Thank you, Kak Ica. Thank you. I hope it's not confusing. And it's Thank you, not... Ica. Thank you. Waduh, apaan tuh? Oke, jadi sebelumnya nih dipin banget ya. Aku actually mau lihat muka-muka yang lain loh. Sebelumnya shalom ya, salam kenal. Jadi aku Yohan. Dulu dari BIC Korea tapi udah terbang ke Indonesia. Veteran. Sama dua orang ini juga ex BIC, salam kenal ya semuanya. Oh iya maaf, salam kenal. Nah terus kalau misalnya tadi dari setelah dengar sharingnya Kak Ica, kalian kira-kira ada mau nanya, kalian boleh ini ya, boleh chat langsung ke aku atau chat ke Gembala Cool kalian juga boleh, atau langsung ke Kak Ica juga boleh, oke? Maaf ya ada pengganggu. Nah terus kalau tadi aku boleh sedikit summary. Emotion is just a message ya, dan kita nggak harus respon ke semua hal yang kita dapetin itu. Terus emotional awareness, emotional application, emotional empathy, dan emotionality. Pertama kita mulai dari emotional awareness. Itu tadi bagus banget, emosi tidak bisa diperpendek tapi bisa diperpanjang ya, karena mereka perlu diproses. Nah, pertanyaan pertama nih buat Kak Ica. Ya iyalah ya buat Kak Ica. Ada nggak sih orang yang nggak aware sama emosinya? Misalnya aku nggak tahu nih, aku nih lagi marah, lagi bete, atau lagi apa. Ada nggak sih? Oke. Ada nggak orang yang nggak aware terhadap emosinya? Mungkin di sini ada yang mau jawab. Pernah nggak ada yang nggak aware sama perasaannya? Cie. Mungkin nggak sadar, diam-diam suka. Enggak ya, bukan, itu beda. Kalau itu denial namanya. Oke. Ada nggak sih orang yang nggak aware dengan perasaannya? Of course. Pasti ada. Bukan pasti ada sih, maksudnya kemungkinan besar sih ada. Mungkin dia bukan karena dia tidak aware, tapi mungkin dia tidak mau mengakui, atau mungkin dia tidak
tidak cukup rendah hati untuk mengakui gitu ya. Bisa karena pride, bisa karena tidak terbiasa. Ada banyak loh orang yang tidak terbiasa untuk mengakui perasaannya. Kayak contoh misalnya di keluarga gitu ya. Kalau misalkan baru cerita tentang emosi, terus misalnya kayak orang tuanya, udahlah jangan sedih mulu lah, udahlah jangan marah mulu. Jadi kayak terbiasa dieliminasi, sehingga tidak terbiasa untuk bisa aware dengan perasaan mereka. Jadi itu ada banget. Makanya kenapa tadi di awal aku cukup emphasize bagian bahwa emotional awareness is a practice. Karena nggak semua orang cukup nyaman untuk bisa mengakui perasaannya. I think that's all from me. Make sense? Thank you buat jawabannya, Kak Ica. Aku jadi inget yang tadi Kak Ica bilang sharing di Kulbulguang, itu ada cara praktisnya tuh buat kayak kita mengenali, setidaknya mengenali lah emosi kita, mulai dari today I feel ... because ... itu ya Kak ya. Nah, jadi bisa mulai dengan itu. Terus pertanyaan yang kedua, perlu nggak sih Kak kita aware sama emosi orang lain juga? Contohnya misalnya sebagai gembala kul atau sebagai gembala gereja, mungkin kayak perlu nggak sih mengerti emosi-emosi orang-orang sekitarnya gitu? Perlukah mengerti emosi orang lain? Jelas perlu, karena that's how we make the society become more gentle to one another. Jadi setelah kita cukup aware dengan keberadaan emosi kita, itu pasti akan menjadi sebuah hal yang bisa dibilang tuh sebuah hal yang mengalir gitu ya. Ketika kita tahu cara menghargai perasaan kita, kita juga pasti akan jadi tahu menghargai perasaan orang lain. Karena kita tahu rasanya tidak dihargai, sehingga kita pun akan terbentuk sebuah pola di mana, oh berarti aku juga harus menghargai orang lain. Dan balik lagi, kalau misalkan kita tanya harus nggak mengerti perasaan orang lain, itu juga termasuk dari bagian emotional intelligence yang bagian empathy, ya kan? Kita jadi bisa mengerti posisi orang lain, kita jadi bisa mengerti perjalanan orang lain, dan kita bisa mengerti apa di balik behavior seseorang. Kayak orang ini kok kerjaannya misalnya kayak marah-marah terus, oh mungkin di rumahnya lagi banyak masalah gitu loh. Jadi dengan kita mengerti aware dengan perasaan orang lain, kita juga bisa lebih bisa menerima, lebih bisa memahami kondisi orang lain, dan itu bisa membentuk sebuah society atau komunitas yang jauh lebih pengertian, jauh lebih aman dan nyaman buat banyak orang. So my answer is yes, that's important. Oke, berarti perlu ya guys. Teman-teman, kalau misalnya ada yang lagi bete-bete ditanyain ya, jangan cuma diliatin, didiemin, nanti dia sedih loh. Nah terus gimana kalau kita susah mengerti emosi kita sendiri? How can we get help? How can we get help? Oke. Tadi aku kayak jelasin di slide yang emotional awareness ya kalau nggak salah ya. Jadi hal pertama ya practice. Balik lagi, practice is a good way how to help ourselves to be more aware about our own emotion. Jadi kita harus latihan, benar-benar harus latihan, harus membiasakan diri kita nyaman untuk bisa mengenal emosi kita, feeling kita. Jangan di-deny terus, jangan, udah I'm okay, it's okay. I will be fine gitu. Baru kehilangan uang tadi siang, terus malamnya I'm fine. Saya percaya bahwa Tuhan akan gantikan yang terbaik. Ya, positive is good, tapi positivity doesn't mean you deceive yourself, ya. Positivity menjadi positif bukan berarti kamu membohongi perasaanmu. Kalau masih sedih ya bilang sedih, masih kehilangan ya bilang kehilangan. Jadi again, practice is one of the good way. Nah, tapi ada kondisi beberapa orang di mana emosinya sudah terlalu berat, emosinya sudah terlalu panjang, ya. Kayak misalnya sedihnya udah sebulan nih, udah 2 bulan nangis terus tiap hari gitu, kayak yang di lady yang pertama tadi, then you need to find a help. Itu artinya kamu tidak bisa mengatasinya sendiri, then start to finding the help that you need. Mungkin bisa ke spiritual mentor, bisa ke BIC leader, cool leaders gitu, atau sesama teman di cool, sesama teman di gereja, atau kalau memang it's not comfortable to talk with someone that you can find the professional. I think that will be good juga.
Nggak usah takut kita ke profesional nanti dijudge atau apa, enggak. Kalau memang sudah terlalu berat dan sudah terlalu lama dirasakan, jangan ditahan-tahan. Ya, begitu. Karena that means some things need to be addressed. Oke, berarti latihan is the key ya. Terus kalau sampai udah nggak bisa, kayak latihan pun kayak kurang membantu, get help from another atau dari profesional sekalipun ya. Oke. Yang selanjutnya emotional application ya tadi. Gimana sih kita bisa memberikan emosi yang pas untuk keadaan kita gitu ya, appropriate response gitu ya. Pertanyaannya, emotional application yang inappropriate itu contohnya gimana? Oke, emosional yang inappropriate. Berarti kan artinya emosinya tidak diekspresikan dengan cara yang tepat, tidak diekspresikan dengan cara yang nyaman gitu ya. Mungkin salah satu contoh sederhananya yang aku bisa pikirkan saat ini sih ini kali ya. Mungkin kayak orang tua lah ya. Orang tua nih punya rasa sayang yang besar banget sama anak kan. Nah, meskipun perasaan mereka sayang, kadang-kadang mereka tidak bisa ekspresikan dengan tepat, mungkin jadinya over possessive, over protective, terus kayak misalkan anak ditanya apa, terus dibilang bohong kamu ya. Nah gitu kan berarti artinya mereka maksudnya nggak hanya orang tua, kadang sama pasangan juga, kayak pasangannya telat ngabarin, terus ya itu sih sayang, itu sih cemburu gitu kan, itu sih resah. Memang emosi itu real, kecemburuan itu real, kecemasan itu real, tapi cara ekspresinya menyakiti orang lain dan it will be inappropriate. Jadi kayak nuduh-nuduh, enggak, kamu pasti pergi sama siapa, kamu pasti jalan sama siapa gitu kan. Enggak, kamu pasti bohong gini-gini. Nah, itu berarti kan inappropriate. Nah, itu kayaknya contoh yang kecil dan lumayan bisa dibayangkan sih kayak gitu. Nah, ini thank you buat jawabannya Kak Ica. Udah mulai memanas. Ada mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada pertanyaan agak serupa ya, tapi aku rangkum. Pertanyaannya gini, aku suka banget kalau teman-teman cerita curhat ke aku soal perasaan mereka, tapi kadang malah jadi capek karena lama-lama aku juga jadi kebawa perasaan. Baiknya gimana biar selalu bisa jadi pendengar yang lebih baik tanpa kebawa jadi worn out juga. Pertanyaan satunya, gimana caranya sharing curhat tanpa anti baper dengan satu sama lain? Pertanyaannya mirip. Okay, that's a good question. A very good question. Jadi gimana caranya mendengar tanpa baper? Gimana ya? Aku juga kadang-kadang jadi konselor suka kebawa loh perasaan nama yang diceritain sama klien. That's what we call as counter transference. Ya, ada istilahnya namanya counter transference, artinya cerita dari orang yang menceritakan ke kita akhirnya memberi efek ke dalam diri kita. And that's very normal. Jadi dulu aku memang pernah dikasih pelajaran nih soal kayak gini. Bagaimana kadang-kadang ketika seorang klien cerita, itu kadang-kadang terlalu relate gitu loh sama kita. Gitu loh. Jadi kayak misalkan dia cerita, iya masa gue dihianati sama pacar gue. Ah iya, I feel you, gue juga pernah dihianati. Ya udah jadinya nggak konseling kan, jadinya malah curhat-curhatan. Nah kayak gitu, hal yang bisa kita lakukan adalah we step back. We setting up the boundaries again. Gitu. Itu hal yang paling bisa kita lakukan. Kita bikin batasan yang lebih clear. Misalnya, you're not okay. Kamu lagi capek, lagi lelah gitu kan. Terus tiba-tiba, aduh gue harus cerita. Nah, you have to clear your boundaries. Bilang, oh hari ini kayaknya gue lagi nggak bisa cerita. Bisa nggak kalau besok aja? Bisa nggak kalau nanti malam aja? Bisa nggak kalau misalkan lo ceritanya sama si ini dulu gitu? Karena I'm not okay. Jadi kita harus clear dengan boundaries-nya. Ya, itu pertama. Nah, yang step back, nah itu sebenarnya adalah balik lagi about awareness. Kita harus awarenya bahwa her emotion is her emotion,
my emotion is my emotion. Jadi clear, kita aware banget bahwa masalah dia adalah masalah dia, dan masalah gua tidak ada hubungannya dengan masalah dia. Nah, itu yang kita harus bisa sangat clear, bisa men-setting up the boundaries supaya kita nggak terus-terusan mix up gitu loh. Kadang-kadang nih biasanya contoh kasusnya adalah, contohnya, dia bercerita soal pacarnya. Kita secara nggak sadar ikutan benci sama pacarnya. Ya nggak sih? Misalkan dia cerita, yes, pacar gue selingkuh nih, pacar gue selingkuh. Nah, besokannya begitu kita lihat pacarnya lagi, kita kayak, ih dasar lo tukang selingkuh. Padahal besokannya mereka udah baikan. Tapi kitanya masih baper. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi, yang kita harus lakukan ketika kita mendengar, oke, ini masalahnya dia, it has nothing to do with me. You have to be mindful. Waktu kita dengar, jangan hanya kita mendengarkan, tapi kita juga harus filter. Mana nih yang harus gue responi, mana nih yang harus gue pakai I invest my emotion too much in it, gitu kan. Sama juga tuh kayak, aku pernah juga kayak misalkan cerita, iya nih nyokap gue marah-marah mulu. Nah besokannya saya ke rumahnya kayak takut-takut gitu ngeliat mamahnya gitu kan. Ih dia tukang marah mamahnya gitu-gitu. Padahal mah enggak gitu kan. Tapi karena aku tuh terlalu invest too much emotion di ceritanya dia gitu. Nah yang kita bisa lakukan itu, we step back. Kita harus mindful banget bahwa, oh yang dia ceritain ini emosinya dia, bukan emosi saya. I think that's from me. I hope it helps and makes sense. Semoga menjawab ya. Thank you ya Kak Ica. Yeah. Tapi mungkin berarti harus ini juga ya, harus kayak punya rasa sedikit ya udahlah gitu ya. Soalnya kan kadang pasti orang yang seneng dicurhatin itu ada perasaan gini loh, kayak kalau mau nolak, aduh nggak enak, ya udahlah gitu. Terus atau enggak kayak misalnya kalau kayak Kak Ica tadi bilang, boleh nggak besok aja atau boleh nggak nanti malam, moodnya udah hilang buat cerita gitu kan. Pasti ada tuh yang kayak gitu kan. Jadi mungkin kitanya sendiri juga harus kayak ya udahlah gitu, hari ini jangan dulu deh gitu ya. Ya oke. Karena gini, kalau kita kalau kita nggak aware dengan kondisi kita dan kita paksakan, yang ada kita nggak nolong. Kalau kita tetap paksain, udah tahu lagi capek banget nih, lagi mumet, terus kita paksain denger, pasti respon kita jadi nggak enak. Yang ada bukan nolong dia jadinya. Yang ada malah creating more harm. Malah jadi kayak ya udahlah, karena pengen udahan, pengen cepet-cepet. Dan bisa kita bilang kayak contoh ya, aku pernah bilang gini, waktu itu aku bilang, pokoknya I'm so tired and I'm afraid I cannot hear you well. Jadi waktu itu aku bilang gitu, aku lagi capek banget, boleh nggak tunggu sebentar dulu ya, soalnya nanti aku jadi nggak jelas, nanti jadinya nggak nyambung gitu, misalnya gitu kan. Jadi just give time gitu sama yourself. Makanya being aware to your own condition juga sebenarnya itu yang penting sih. Jangan dipaksain. Gitu. Oke. Gitu. Berarti ini salah satu ini juga nih ya, pembelajaran buat yang mau curhat. Mungkin boleh tanya ke yang dicurhatin, is it a good time or not gitu ya. Daripada nanti dia udahin secepatnya ya kan. Ya, oke. Tapi balik lagi ya, maaf Yon. Balik lagi masalahnya urgent atau enggak. Misalnya kayak, gila pacar gue udah gebukin gue, masa dia bilang iya tunggu ntar malam ya, kan nggak bisa. Itu kan butuh urgent reaction. Jadi kita balik lagi ke kasusnya apa dulu ya. Atau misalkan gila gue udah nggak tahan lagi nih, gue udah pengen mati ya, terus ntar malam aja matinya, kan nggak mungkin. Jadi kita balik lagi itu mattersnya kayak apa, urgentitasnya. Well noted, ngerti ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau ketemu orang dengan kayak kasus apa? Enggak. Yohan dulu deh, abis itu ada yang Yohan dulu deh. Pertanyaan ke sini nanti abis Yohan ya. Oke. Kalau kita ketemu orang dengan kayak kasus lady number 1 tadi, gimana cara menyikapinya dengan baik? Oke. Lady number 1, kalau benar-benar exactly kayak lady number 1, you cannot help them.
itu udah depresi. Itu udah symptom of depression karena dia sudah sedih, sudah nangis setiap hari, sudah irritating, sudah lebih dari misalnya udah sebulan, that's the symptom of depression, dan you cannot help. Jadi you have to encourage them to find professional. Ya, harus di-encourage, ditemenin atau ditawarin lah misalnya, tapi nggak bisa ya ngomong kayak, lo kayak depresi deh, lo harus segera ke psikiater deh, itu juga nggak bisa, itu beneran nanti jadinya tambah depresi. Jadi mungkin bisa ditanya, hey, I think I cannot help you, do you think you need a professional, gitu. Jadi misalnya, kayaknya yang lo rasain udah cukup berat dan I don't have capacity to help you, mau gue temenin nggak ke profesional? Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya yang dari kamu ya. Oke, aku bacain ya. Kak, aku mau nanya gimana cara handle kalau misalnya emosinya kayak mengkontrol sikap kita dan mengkontrolnya lumayan lama. Misalnya lagi bete terus jadi males ketemu siapa-siapa gitu. Ya, oke, kayaknya ini relatable ya, banyak pasti yang juga ngerasain gitu. Kadang-kadang kita nggak mood banget ya untuk ngapa-ngapain, lagi bete, terus malas ketemu siapa-siapa lagi. Nah, balik lagi kita harus mencoba step pertama yaitu emotional awareness. Apa sebenarnya yang bikin kita bete, apa yang bikin kita malas ketemu siapa-siapa. Dan itu ada banyak faktor. Faktornya misalnya hormon, lagi PMS. Kalau malas ketemu siapa-siapa kan wajar. And that's really okay. You can take your time. Misalnya malas ketemu siapa-siapa karena lagi sakit. Then you can rest. Nggak usah ketemu siapa-siapa. That's okay. Itu bukan emosi yang mengkontrol, tapi emosi memberi kita signal bahwa we need something. And you have to listen what you need. Gitu loh. Jadi makanya tadi aku bilang bahwa di setiap emotion ada message. Kalau kamu ngerasa bete, apa yang I need nih? What I need right now? Kalau misalkan you need alone time, you don't need to talk to anyone, ya udah nggak apa-apa, take your time. Pasti itu cuman tadi yang kayak aku bilang bahwa emosi itu akan datang dan setelah diproses dengan sewajarnya, dia pasti akan dengan sendirinya akan menghilang. Kita tidak yang akan selamanya bete, selamanya akan ketemu teman gitu ya. Kalau untuk kasus-kasus normal, kalau misalkan tadi akan beda ceritanya kalau ternyata sudah berlangsung terlalu lama, balik lagi harus ke profesional ya. Tapi kalau misalkan momen-momen tertentu gitu, ya cari tahu dulu apa nih yang bikin saya merasa begini. Kayak tadi faktornya yaitu hormon, PMS, physical condition, atau mungkin sesimpel lagi nggak mood juga nggak apa-apa untuk mendengarkan tubuhmu, untuk sekedar istirahat di rumah, untuk sekedar menenangkan diri, atau untuk sekedar misalnya me time atau apa. That's really really normal and that's really okay. Tapi tetap attention to the length of the emotion ya. Balik lagi perhatikan apakah emosinya ini berlangsung sangat lama. Misalkan kayak 2 bulan, 3 bulan nggak mau ketemu orang, then it's not just emotion. It must be something else. Begitu. Oke. Berarti kita harus kenalin dulu ya bete-nya itu kenapa, baru bisa kayak oh ya udah mungkin emang lagi capek di rumah aja gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, sebenarnya tunggu. Kak, sebenarnya ada istilah emosi negatif atau positif enggak? Terus kalau kita kenal hal itu sebagai emosi positif, tapi orang menangkap itu sebagai emosi negatif, apakah lebih baik tidak mengekspresikannya? Jadi emosi positif yang kita punya dinilai negatif sama orang. Memberikan pertanyaan ini mungkin boleh memberi contoh ya. Tadi aku nanya contohnya gitu. Mungkin kayak marah gitu ya. Marah it's not. Oh, oke. Yang memberikan pertanyaan tolong berikan contoh ke aku ya. Oke. Kalau gini deh, untuk menjawab pertanyaan yang pertamanya dulu, apakah ada emosi negatif dan positif? Ada emosi positif, ada emosi negatif, tapi keduanya tidak ada yang buruk. Keduanya adalah normal. Emosi positif is a normal thing, emosi negatif is a normal thing juga. Jadi hanya gara-gara namanya positif dan negatif bukan berarti yang satu lebih baik, yang satu lebih buruk.
Karena bukan permasalahan emosi positif atau emosi negatif, tapi lebih kepada cara meresponinya. Kalau emosi positif diresponi dengan respon negatif, it will be a negative result. Kalau ada negative emotion diresponi dengan positive behavior, it will be a positive result. Jadi mungkin kalau ditanya tadi, gimana kalau emosi positif saya akhirnya dibuat orang lain sebagai hal yang negatif, mungkin we can take a look. Ini bisa ada dua sisi. Yang pertama, orangnya nyinyir, ya temennya nyinyir aja, ada orang bahagia kok nggak seneng, ya kan? Ya itu nyinyir doang gitu kan. Nah yang kedua, bisa jadi adalah emosi positifmu diekspresikan dengan respon yang negatif. Bagaimana contohnya? Contoh, saya punya emosi sangat positif nih. Oh, I'm so happy today, I'm so excited. Terus saya loncat-loncat di tempat tidur. Bayangkan ya, me loncat-loncat di tempat tidur. Can you imagine the damage? Kayak itu tempat tidur udah nggak tahu nasibnya gimana kan? Nah, itu contoh. Kayak emosi positif ketika bertemu respon yang negatif, hasilnya negatif. Contoh lainnya, aku pernah bahas juga nih. Aku positif banget nih ya, optimis nih melihat harga saham yang kayaknya lagi hijau rawe-rawe gitu kan, hijau banget nih. I put all my saving, all my salary into the saham, terus tiba-tiba drop, terus gue bisa apa? Artinya, tidak semua emosi positif itu sebenarnya baik ketika bertemu dengan respon yang negatif. Jadi bukan permasalahan your emotion is positive or negative, it is about your response is positive or negative. That will determine the result. Okay? I hope that's quite clear. Mungkin sebenarnya dikasih waktu kok Dedi total sharing sama nanya jawab sebenarnya 40-50 menit maksimal. Kita tambah 10 menit lah ya, 10 menit. Oke, jadi ada pertanyaan gini Kak. Kenapa tadi kan Kak Ica ada bilang emosi tidak bisa diperpendek tapi bisa diperpanjang ya. Kenapa mempersingkat emosi tidak dianjurkan? Tapi kalau misalnya seseorang mencoba mengendalikan emosi dengan memilih untuk mempersingkat emosi, itu gimana ya? Gimana? Can you please Kenapa kita nggak boleh memperpendek atau mempersingkat emosi kita? Dan kalau memang misalnya kita tuh mau coba mengendalikan emosi kita dengan mempersingkatnya, emang gimana? Emang kenapa gitu? Oke. Tadi aku mention sedikit, emosi semakin diusir pergi, semakin tidak pergi. What you resist will persist. Jadi semakin kita deny, semakin kita pengen buru-buru nih emosi supaya berakhir, itu nggak akan berakhir. Karena emosi kita butuh ruang dan waktu untuk bisa diterima, diakui, dan divalidasi. Hanya itu yang bisa membuat emosi akhirnya bisa pergi secara sendirinya. I think that's our basic needs. Kita semua human basic needs adalah diakui, diterima, dan divalidasi. Jadi ketika kebutuhan itu sudah ketemu, udah selesai tujuannya. Tujuan dari emosi itu udah selesai. Jadi semakin nggak bisa diterima, semakin nggak divalidasi, ya terus dia akan menekan terus sampai kebutuhan itu ketemu. Begitu. Jadi ya kalau misalkan kamu pengen cepat-cepat pergi, sebenarnya emosi yang disuruh pergi, it will not go anywhere. It just waiting for another time to come back. And you will. Jadi belum selesai dengan baik ya, kayak yang tadi Kak Ica bilang, proses sufficiently ya. Right. Jadi perlu diproses dengan baik. Kalau memang sedih ya sedih aja dulu gitu ya. Kalau emang marah aja dulu. Nah, terus ada pertanyaan nih, anak-anak milenial nih Kak. Aku milenial juga loh, geng, by the way. Anak milenial zaman sekarang kan suka bilang tuh ya, toxic emotion, toxic relationship. Kita tahu dari mana sih kalau seseorang udah menjadi toxic di dalam hidup kita? Atau apakah kita yang menjadi toxic buat orang lain? Wow, yeah. That's a good question. How can we know if somebody is toxic, or how can we know if we are the toxic? Mungkin kalau secara Christianity ya, bisa dilihat dari buah rohnya.
apakah hubungan kalian, hubungan as in general ya, apakah hubungan pertemanan kalian, hubungan percintaan kalian bisa menghasilkan buah-buah roh? Atau malah hubungan itu mendatangkan begitu banyak destruksi? Atau malah membuat dirimu tidak bertumbuh, tidak berkembang, semakin merasa bersalah, semakin merasa buruk, tidak berharga, then that's a toxic. Kayaknya as simple as that. Bagaimana cara kita meng-assess thing, bagaimana kita cara bisa menilai bahwa sesuatu itu adalah toxic adalah, yaitu kita bisa lihat dari buah dari connection itu gimana. Pertemanan itu apakah membuat kita bertumbuh, membuat kita bisa menghasilkan buah roh, atau enggak. Kalau enggak ya udah, berarti ya udah, that's simply, bahkan nggak menghasilkan buah roh ya, malah kayaknya menyiksa kita, malah kayaknya membuat kita marah-marah terus, membuat kita kesel terus, ya udah itu mah bye aja harusnya. Oke. Nah, terus apakah kita apa maksudnya yang tadi pertanyaan aku yang kedua itu gimana kita tahu kalau kita yang toksik buat orang itu gitu. Tapi orang itu kan nggak ngomong ke kita gitu. Gimana? Bagaimana? Sebenarnya gini sih. Kalau aku sih merasanya gini ya. Kadang ada dua orang yang sama-sama baik, dua orang baik yang ternyata bertemu dalam suatu hubungan, ternyata hubungannya yang toksik. Jadi kadang sebenarnya yang bisa menentukan seseorang itu toksik atau enggak, bagaimana dia berhubungan dengan orang ini dan orang lain gitu loh. Jadi bukan hanya pendapat dari satu orang. Bisa jadi misalnya ya, Yohan adalah toxic for me, but maybe you're not toxic for Ko Henry. Maybe I'm a toxic for Edu, but I'm not toxic for Kevin. Jadi balik lagi, kita cara mengaksesnya jangan menganggap bahwa mungkin gue yang toxic. Tapi kecuali kalau aku punya masalah sama Yohan, Ko Henry, Ko Kevin, Ko Dedi semua, ya berarti ya udah gue yang toxic gitu kan. Jadi kita bisa lihat gitu bahwa bagaimana kelangsungan dinamika yang ada setiap kita menjalani hubungan, itu bisa kita lihat bahwa sebenarnya ya memang kita yang nggak cocok, atau memang aku yang punya masalah, atau gimana gitu. Jadi kita take time to assess ourselves. Begitu. Oke, thank you. Kalau aku sampai toxic buat abang kacau ya. By the way, yang belum tahu guys, bapak di sebelah kananku ini suamiku ya. Jadi kalau aku toxic buat dia bahaya ya guys. Suaminya nih, angkat tangan suaminya. Oke. Jadi Kirinya siapa ya? kirinya ini pemain gitar dadakan. Gading Serpong. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, yang lain kalau masih ada yang mau nanya masih boleh ya, karena ini pertanyaan yang selanjutnya ini yang aku siapin. Ada hubungannya nggak sih Kak kecerdasan emosi kita sama hubungan kita sama Tuhan? Misalnya kita deket sama Tuhan terus kita jadi pinter emosinya, tapi kalau nggak deket sama Tuhan kita jadi suka marah-marah gitu. Not necessarily, I guess. Bukan menjadi sebuah hubungan sebab akibat. Kalau aku bisa bilang. Ada orang yang begitu paham firman Tuhan, tapi tidak mempunyai emotional intelligence yang baik. Ada orang yang begitu harmonis, bijaksana, emotional intelligence, but he know nothing about words of God. Jadi menurut aku, ini bukan hal yang bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi bahwa lo ngerti emotional intelligence, apa kalau juga mengerti firman Tuhan atau firman Tuhan, enggak. I think it's a two different thing. Tapi bisa saling berhubungan, tapi bukan sebab akibat. Ada orang yang ini adalah dua hal yang sama-sama butuh dibina. Ini adalah dua hal yang sama-sama butuh dipupuk, butuh dilatih gitu loh. Jadi kayak mengenal Tuhan itu juga kan kita butuh keintiman, kita butuh membangun hubungan, kita butuh latihan untuk bisa melatih diri untuk lebih disiplin, baca Alkitab dan segala macam. Dan sama emotional intelligence juga gitu. Tapi aku rasa ketika dua-duanya sama-sama naik, kita akan menjadi sebuah karakter yang memang berkenan di hadapan Tuhan. I think that's it. Oke. Berarti nggak berarti kita deket sama Tuhan terus kita
nggak marah-marah gitu ya, nggak selfish gitu ya. No, that's important. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir ya. Kalau ada yang mau nanya nih guys, ini kalau nggak pertanyaan dari aku nih, atau kayaknya Ko Dedi mungkin mau nanya, kayaknya Ko Dedi lagi mikir mau nanya gitu kayaknya. Yang masih mau nanya silahkan di chat ke sini langsung ya. Ini satu pertanyaan terakhir karena habis ini kita mau breakout room. Breakout buat prayer request aja. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Kalau mau, kalau enggak aku yang nanya lagi. Enak loh nanya-nanya sama Kak Ica kan, kapan lagi? By the way, yang belum tahu Kak Ica siapa? Kak Ica belajar counseling di mana, Kak? Udah pada tahu kan ada yang baru, nggak kenal. Ya, kok malah introduction-nya malah terakhir ya? Iya, harusnya di awal ya, lupa aku. Oke, silakan. Ya. Jadi namaku Juliska Kristania, atau dipanggilnya Ica. Aku belajar counseling program di Torch Trinity Graduate University, Seoul, South Korea. Yeah. Udah itu. Udah, Yohan. Maaf, ini ada gangguan teknis dari orang Bekasi. Jadi Kak Ica tuh kalau bisa dibilang tempat curhat semua anak BIC. Dan Kak Ica seneng kok kalau dicurhatin. Jadi kalau kalian mau curhat boleh silakan. Tergantung kalau nyapas, guys. Oh, tapi ditanya dulu ya, is it a good time atau enggak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, satu pertanyaan terakhir ya. Gimana? Kak Ica kalau curhat kemana dong? Ke Ko Dedi mungkin ya? Aku juga tukang curhat kok, it's okay. Curhat sama tembok. Enggak, deng. Aku juga kok curhat. Mungkin Hani mau tahu ahli curhatannya Kak Ica siapa? Mungkin dia mau curhat langsung ke orang itu, Kak, gitu kali ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Gimana caranya supaya emosi kita nggak numpuk dan explode? Bagaimana supaya emosi kita nggak explode, nggak membabi buta gitu ya? Nggak muncrat, bukan muncrat, apa sih explode, apa sih bahasa Indonesianya? Apa? Meledak. Ya, itu. Meledak. Kok muncrat? Ya, bagaimana emosi itu tidak meledak? Oke. Jadi gini, mungkin yang bisa aku kasih sebagai sebuah analogi gini lah ya. Emosi ini misalnya kayak udara, kita lagi di mobil, pasang AC, terus nggak dibuka-buka jendelanya. Nah, semua oksigen yang di dalam bakal jadi racun, ya nggak sih? Semua yang di dalam, makanya nggak boleh kita nyalain AC di mobil, tidur semalaman, itu kan nggak boleh, ya kan? Karena oksigennya berubah menjadi monoksida ya, Vin? Ya gitulah pokoknya. Intinya akan menjadi racun. Karena apa? Karena semuanya numpuk di dalam. Semuanya numpuk di dalam, semuanya menjadi racun. Begitu juga emosi, ketika kita tidak punya regulasi yang normal, semuanya numpuk di dalam dan menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Sehingga setiap emosi yang kita rasain selalu butuh ventilasi. Ventilasi untuk emosi yang masuk juga setara dengan emosi yang keluar. Emosi yang kita rasain harus setara dengan emosi yang kita ekspresikan. Gimana cara mengekspresikan dan meregulasi emosi? Ada begitu banyak cara. Bisa menulis diary, bisa ngobrol sama temen,
atau bisa ngobrol sama profesional, atau bisa olahraga. Jadi gitu. Jadi semua emosi yang kita punya jangan didiemin di dalam, jangan ditumpuk sendirian. Makanya kenapa begitu banyak tagline yang ngomong you are not alone, you are not alone. Karena because you cannot be alone. You cannot keep everything alone by yourself. Jangan berpikir bahwa menyimpan semuanya sendirian itu a better choice, because it's not. Balik lagi, kita butuh meregulasi emosi. Yang masuk, ya keluar. Masuk, keluar. Jadi nggak masuk, numpuk, ya udah, tinggal nunggu waktu. Kapan itu akan meledak. Begitu. Oke, berarti harus diregulate ya Kak ya? Regulasi. Diputar emosinya ya, dikeluarin ya. Oke. Thank you Kak Ica buat sharingnya, thank you buat jawaban-jawabannya. Boleh bilang thank you lagi guys. Thank you. Thank you Kak Ica. Thank you, Kak Ica. Thank you, Kak Ica. Thank you semua. Jelas nggak sih? Apa malah bikin tambah bingung? Tambah jelas. Kalau ada yang kurang jelas, boleh private message ke Kak Ica ya. Kalian semua tahu IG-nya kan? Sure, yeah, you can come to me anytime. Oke, sekarang kita mau tutup dalam doa. Nanti Kak Ica juga boleh doain buat kita semua ya. Aku bakal tutup doa ya. Habis ini kita ke breakout room masing-masing ya. Yuk kita doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini kalau Engkau berikan kami satu kesempatan lagi Tuhan buat berkumpul secara online dalam keadaan sehat. Kami ucap syukur semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapak. Kami ucap syukur buat malam hari ini, buat sharing, buat setiap pertanyaan dan jawaban yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan ini bisa equip kami lebih lagi untuk bisa lebih paham Tuhan tentang emosi kami diri sendiri dan juga orang lain, dan bagaimana kita bisa sama-sama berbuah Tuhan dalam menjalani hubungan di dalam kul ini dan di dalam gereja Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan buat masing-masing dari kami Tuhan. Berkati setiap orang yang udah join pada malam hari ini. Engkau yang lihat Tuhan apa yang menjadi masalah mereka, apa yang jadi struggle mereka Tuhan. Engkau yang berikan kelegaan, dan kami ucap syukur buat Kak Ica. Engkau pakai Kak Ica lebih lagi Tuhan dalam bidangnya Tuhan, di counseling, psikologi. Engkau yang jadikan dia lebih berbuah lagi Tuhan. Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau yang pakai dia untuk menjangkau orang-orang lain di luar sana ya Bapa, melalui sharing-sharingnya, melalui counselingnya. Biar Engkau yang berikan terus hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus karena Engkau begitu baik terhadap kami semua Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, kalau kami masih bisa berkumpul, kami bisa belajar sesuatu Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus yang melanjutkan pengertian-pengertian baru itu kepada setiap hati yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biar semua hati yang mendengarkan itu boleh merasa diberkati dan boleh dihiburkan, boleh dikuatkan. Karena Engkau Allah sendiri yang akan berbicara kepada personal masing-masing Tuhan. Hamba-Mu mau serahkan semua anak-anak-Mu yang ada di BIC Korea ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Allah senantiasa menyertai kami dan menjagai kami senantiasa. Apapun yang kami kerjakan, biar itu semua boleh menjadi berkat, dan kami pun boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Hamba-Mu berdoa buat Ko Dedi dan Ci Susan sebagai gembala di BIC. Tuhan kuatkan dan teguhkan langkah mereka senantiasa ya Bapa. Apapun yang mereka hadapi, apapun tantangan yang mereka sedang alami saat ini, biar kekuatan yang sempurna dari Tuhan itu boleh Tuhan berikan atas Ko Dedi dan Ci Susan. Biar mereka terus boleh berjalan teguh dalam anugerah Tuhan, karena kasih Allah senantiasa menyertai Ko Dedi dan Ci Susan senantiasa beserta seluruh jemaat-Mu yang ada di BIC Korea. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Allah sendiri yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Thank you Thank you, Ca. semuanya. Thank you semua.